Nah, cara mengetahui bersihnya darah, jadi kan ada putus-putus, keluar darah 2 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 2 hari. Nah, bagaimana cara mengetahui bersihnya darah? Cara mengetahui bersihnya darah ini tidak cukup pakai perasaan. Bagaimana cara mengetahuinya? 1, masukkan kapas. Masukkan kapas ke dalam vagina. Bila ada bercak, sekalipun hanya cairan keruh, berarti belum bersih atau belum suci. Meskipun cairan itu tidak mengalir ke vagina bagian luar. Yang dimaksud bagian luar adalah bagian yang tampak ketika sedang jongkok buang air. Jadi untuk ngecek bersihnya darah itu adalah kapas dimasukkan ke bagian dalam vagina, bukan di luar. Di luar itu yang tampak saat duduk jongkok, maka kapas harus dimasukkan lagi. Jika ada bercak darah, walaupun sedikit, walaupun berwarna keruh, berarti belum berhenti dari darah haid. Maksudnya perempuan itu masih keluar darah haid. Jadi mungkin banyak perempuan yang menganggap ngecek darah itu cukup kapas disentuhkan di bagian luar saja, itu tidak cukup itu. Berarti kalau ketika disentuh kapas disentuhkan di bagian luar, ternyata tidak kelihatan darah, namun ketika dicek di bagian dalam ternyata masih ada darah, dan perempuan itu merasa sudah suci dari haid, kemudian mandi dan sholat, berarti perempuan itu sholat dalam keadaan haid. Maka sangat penting mengetahui cara mengecek bersihnya darah. Cara mengetahui darah berhenti atau sudah tidak darah berhenti atau masih belum berhenti. Kapan sebaiknya melihat keadaan darah? Darah dicek itu kapan sebaiknya? 1, menjelang tidur malam. Ketika sudah masa-masa mau suci, maka setiap mau tidur darahnya dicek. Maksudnya memastikan apakah ketika dia tidur dalam keadaan haid atau sudah suci. Jadi misalkan ketika mau tidur dicek masih haid, berarti dia memastikan tidurnya dalam keadaan haid. Misalkan ketika bangun sudah suci, nah kita sudah mengetahui bahwa tidurnya dalam keadaan haid, bangunnya sudah suci. Karena sucinya itu kemungkinan di tengah-tengah tidur, dan itu tidak ada hukumnya. Jadi hukumnya ketika bangun itu sudah suci berarti. Kalau ketika menjelang tidur tidak dicek, tidak diketahui, diceknya ketika bangun kan nggak ketemu apakah sucinya sebelum tidur atau sudah tidur. Nah ini merepotkan sendiri jadinya. Yang kedua, setiap akhir waktu sholat. Kenapa? Karena begini, sholat yang ditinggalkan karena haid itu tidak usah diqadha. Ada yang mengharamkan, bahkan ada yang makruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Cuma ada beberapa sholat yang mesti diperhatikan bagi seorang perempuan yang haid. Yang pertama berkaitan dengan datangnya darah. Maksudnya bagaimana? Kalau ada perempuan haid sudah masuk waktu sholat, dia belum sempat sholat, antara masuknya waktu sampai keluarnya darah itu, jika digunakan sholat cukup, maka sholat ini nanti ketika suci harus diqadha. Contoh, ada seorang perempuan, contoh zuhur jam 12 istiwa pas, jam 12:04 keluar darah haid, dia belum sholat. 1/4 ini dibuat sholat zuhur sangat cukup. Maka nanti ketika suci dari haid, zuhur ini wajib diqadha. Maka penting bagi perempuan mengingat atau mencatat kapan datangnya darah haid. Kalau sudah masuk waktu sholat dan dia belum sholat, maka sholat yang punya waktu itu harus diqadha. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan berhentinya darah, mampetnya darah.
Maksudnya bagaimana? Jika ada seorang perempuan suci dari haid, waktu sholat cukup masih ada, waktu sholat masih ada cukup satu takbiran. Satu takbiran itu Allahu Akbar itu. Kalimat Allahu Akbar berarti sangat singkat sekali. Taruhlah saya mencontohkan 1 menit lah gampangnya. Waktu sholat masih ada tinggal 1 menit, maka sholat ini wajib diqadha. Contoh, maghrib jam 6 istiwa. Jam 6 kurang 5 menit, darah dicek mampet. Berarti waktu asar tinggal 5 menit. Darahnya dicek, pakai kapas, dilihat ke dalam, ternyata sudah bersih. Berarti dia suci dari haid. Waktu asar tinggal 5 menit. 5 menit sangat cukup dibuat takbiran. Tapi untuk dibuat bersesuci, untuk mandi dan sholat tidak cukup. Maka sholat asar ini wajib diqadha. Ini kaitannya pentingnya ngecek darah setiap akhir waktu sholat. Maka bagi wanita yang sudah waktunya suci, setiap akhir waktu sholat darahnya dicek. Kenapa? Kaitannya apakah darah sudah suci, waktu sholat masih ada atau tidak. Itu pentingnya. Jika waktu sholat masih ada cukup 1 takbiran, maka sholat ini wajib diqadha. Begitu pula sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Sholat yang bisa dijamak itu adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini yang penting diperhatikan. Jika mampet di waktu asar, maka zuhur wajib diqadha. Jika mampet di waktu isya, maka maghrib wajib diqadha. Ingat 2 waktu ini, jika mampet di waktu asar, zuhur wajib diqadha. Jika mampet di waktu isya, maghrib wajib diqadha. Asarnya apa diqadha? Dilihat, jika waktu sudah mepet, tinggal sedikit, asar juga diqadha. Karena mau sholat waktu itu tidak mungkin. Jika mampetnya di waktu asar, waktu masih panjang, tidak diqadha. Kenapa? Karena wajib segera sholat, segera mandi dan segera sholat di waktu itu. Jadi misalkan mampet jam 5 istiwa, waktu asar masih tinggal 1 jam, maka segera mandi, segera sholat. Tidak usah diqadha, karena waktu masih panjang. Zuhurnya diqadha. Jika mampetnya waktu asar tinggal sedikit waktu asar, nah ini asar diqadha, juga zuhur diqadha. Jadi penting diperhatikan bagi wanita jika mampet di 2 waktu ini, waktu asar dan waktu isya. Selain itu, tidak ada sholat sebelumnya yang diqadha. Contoh, mampet di waktu zuhur, subuh tidak usah. Mampet di waktu subuh, isya tidak usah. Mampet di waktu maghrib, asar tidak usah. Nah, ini berkaitan dengan pentingnya ngecek keadaan darah setiap akhir waktu sholat. Kembali ke awal, paling sedikitnya haid, paling banyaknya haid, paling sedikitnya suci, paling sedikitnya haid 24 jam, paling banyaknya haid 15 hari. Sekarang paling sedikitnya masa suci. Nah, ini yang agak panjang. Paling sedikitnya masa suci yang memisah antara satu darah haid dengan darah yang lain adalah 15 hari 15 malam. Secara terus-menerus, sedangkan maksimalnya tidak ada batasan tertentu. Jadi maksudnya keluar darah haid, berhenti, keluar darah haid lagi. Haid ini dikatakan haid baru, sucinya minimal 15 hari, tidak boleh kurang. Maksimalnya tidak ada batas. Nah masalahnya sekarang, jika sucinya tidak sampai 15 hari, maka bagaimana?